Astagfirullahaladzim. Aduh, apa ini? Ya Allah, Mbak Atun dia apa lagi yang perlu curagan? Bojone wis telu kok isi kurang wae sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mbak Atun! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mati, tolongin Mbak Atun. La ilaha illallah. Ente katalat Zawji. Al-Katalik. Syurta. Kalimi syurta. Aku sengaja. Ayo, Ustaz. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Atun harap dipancung neng Arab. Mbak Atun itu dituduh ngabunuh juragan lanang, Bu. Padahal juragan lanang sendiri yang mau merkosa Mbak Atun. Dan sekarang Nyonya besar itu ngelarang kita semua untuk keluar dari dalam rumah. Aku juga kalau nelpon kayak gini, kalau ketahuan pasti Nyonya bakal ngamuk besar sama aku, Bu. Atun, kok nasibmu seperti ini tuh? Atun. Ibu tenang aja ya, Ibu nggak perlu khawatirin aku. Yang penting yang perlu ditolong itu Mbak Atun. Wati! Bukan aku. Nyonya. Ya Allah. Wati. Ampun, ya. Mamit, kalah Mamit. Astagfirullahaladzim. Nyonya. Wala na muli. Matasal. Ampun, Nyonya. Aduh. Lema isma kalam. Kenapa toh, Bune? Kok nangis? Pae Atun. Atun sudah balik? Iya toh. Katanya kontraknya 3 tahun. Pae. Atun itu anak dipancung nang lihat sana, Pae. Kan cane kae bicara tadi di telepon. Gimana ini, Apa? Pae? Gimana? Dipancung? Iya, Pae. Anak dipancung si Atun. Ya Allah, enak bener itu orang Arab. Gimana toh? Kalau Atun sampai dipancung, siapa yang kasih kita duit? Ora iso iki. Pae, nggak usah mikirin duit, Pae. Bune, yang iso ngasih duit kita itu cuma Atun. Kewajiban dia toh ngurus orang tua. Lagian Bune, kita itu ngurusin Tole, anak dari almarhum suaminya. Mana toh? Udah enak-enak kerja di Arab pakai cari gara-gara segala. Dia nggak tahu apa? Kalau kita nggak dikirimin duit, kita bisa mati. Anak kurang ajar. Silahkan duduk, Pak. Nggak usah. Ini piye toh? Kantormu neng Wonogiri nggak mau tanggung jawab. Terus suruh aku neng Jakarta. Kamu nggak mau tanggung jawab. Ini urusannya sopo. Ini kan urusan kriminal.
kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin aja anak bapak itu yang ganggu juragannya. Sembarangan. Tak silet tengan lambemu. Satpam! Awas. Kalau sampai anakku mati, tak obrak-abrik kantormu. Ngomong. Usir orang ini. Oh, Baik, Bu. Ayo, Pak. Mari, Pak. Keluar, Pak. aduh. Pergi sana. Jangan balik lagi. Iya toh. Orang aku minta keadilan. Pak, Bapak nggak apa-apa? Enggak apa-apa, Pak. Ini kantor biadab, Pak. Anak saya tuh mau dipancung di Arab. Semuanya malah lepas tangan. Oh, anak Bapak itu salah satu TKI yang mau dihukum pancung? Loh, kok Bapak bisa tahu toh? Kita dapat kabar dari Yayasan TKI, katanya ada 10 TKI yang akan dihukum pancung. Itu TKI dari Indonesia semua. Kalau nggak salah, yang pertama akan dihukum siapa namanya? Sumiatun ya? Iya, Sumiatun. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu anak saya loh, Pak. Itu anak saya, Pak. Tolongin saya ya, Pak ya. Tolongin saya. Gini, Pak. Nama saya Abdul. Saya selamat. Oke. Saya penyiar radio dangdut, Pak. Kami coba sebarkan berita tentang anak Bapak ini, ya, supaya banyak orang yang nolong. Alhamdulillah. Iya, Pak. Pak apa? Abdul, saya Abdul. Abdul, Pak. Iya. tolong ya Pak Abdul ya. Iya, Tolongin iya. saya, Pak. Tolongin. Oke, Ya, iya, nggak apa-apa. Iya. Tolongin anak saya. Siapa juga, pemerintah, siapa saja, tolongin saya. Tolongin saya, Pak. Atun itu anak baik. Bapak Presiden. Bapak Presiden, tolongin, Pak. Tolong ya. Iya, Pak. Bapak Presiden, tolong ya. Tolong ya. Iya, ya lepasin. Atun. Aku nggak mau mati, Wat. Aku wedi. Aku nggak mau mati. Wis toh, Mbak. Wis. Mbak sing sabar ya. Mbak tenang dulu. Mudah-mudahan Gusti Allah ngabulin semua doa-doa kita, Mbak. Aku nggak akan lupa seumur hidup sama kebaikan kamu, loh, Wat. Aku bersumpah aku akan berutang budi, aku akan balas hutang budiku sama kamu. Biar aku kena azab Allah kalau sampai aku langgar sumpahku ini. Ya, astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak tidak usah pakai sumpah-sumpahan segala, Mbak. Wis kita pulang aja dari sini, kita kerja di Wonogiri, kerja seadanya saja, tapi tentram, Wat. Iya, Mbak. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan Gusti Allah kedengerin kita. Aku juga mau pulang, Pak. Aku ndak betah. Lagian juga aku kangen sama Mas Sujud. Biarin cuman makan nasi sama garam. Yang penting kita nggak susah kayak ngene, Mbak. Kita pulang, wae. Ya, Mbak. Nanti kalau kamu kelamaan di sini juga suamimu punya istri lagi loh. Ya, Mbak. Mbak sing sabar ya. Mbak tenang, berdoa sama Gusti Allah. Taubatlah taubat, wahai sahabat, jangan sampai kau tersesat.
Bagaimana? Parto. Bu, katanya Atun itu belum dibebaskan toh? Parto, sopo to yang wani bayar uang dia 5M? Iya. Ya Allah. Apa? Pak Presiden sudah ngasih uang diet buat Simbo. Jadi Simbo bisa pulang. Alhamdulillahirobbil alamin. Bener kamu, Le. Iya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Atun! Alhamdulillah aku bisa. Atun! Udah sampai juga. Tun, Bapak sudah niat dari awal. Kalau Atun selamat, akan diadakan selamatan. Alhamdulillah, syukur Pak, berkat doa semuanya aku bisa selamat, aku bisa kembali pulang. Alhamdulillah. Berhubung uang diet Mbak Atun dibayarkan penuh oleh negara, maka uang yang terkumpul dari Dulce Radio akan diberikan ke Mbak Atun. Uang yang terkumpul sejumlah 2 miliar. Dah bobo di penjara kayak kemarin. Lah kalau pulang-pulang lagi dikasih duit 2 miliar. Atun! Atun! Nah, ini buat kalian ya, sekedar nih. Ya, ayo. Mana? Katanya mau balikin uang saya yang dipakai buat acara syukuran kemarin. Ini sudah 2 minggu, belum dibalikin juga. Katanya mau dapet duit miliaran. Sabar toh Bu Ina, nanti juga akan saya kembalikan. Makanya toh, kalau ndak punya uang, ndak usah pakai acara syukuran kayak kemarin itu. Nanti kalau duit 2 miliarku sudah cair, aku bayar 3 kali lipat, Bina. Atun, kamu masih percaya aja toh, mau dapet duit dari langit itu. Mending kamu cepet-cepet balik ke Arab sana. Daripada utangmu numpuk di mana-mana. Bu Ina, aku sudah buka rekening di bank daerah. Wis toh. Rekening, nek ndak ada duitnya, yo ndak guna. Pokoknya aku mau dibayar 3 hari lagi. Terima kasih ya, Mbak. Masya Allah. Iki tenane, isinya 2 miliar. Aku hitung dulu ya. Maaf ya Mbak, uangnya rada lama cair. Ya maklum lah, namanya juga prosedur kantor. Matur nuwun, Mas. Duit ini aku bakalan pakai buat zakat dan bantuin teman-teman TKI lainnya. Saya yakin lah, uang itu Mbak Atun pasti bisa menggunakan dengan tujuan yang baik. Iya, yuk wis. Nun sewu, Mas. Wah, kayak tenan di sini. Walah, panas tenan siang ya. Enaknya ini pasang AC di rumahku ini. AC itu apa, Tun? Beras aja ngutang, apa meneh AC? Sopo sing ngarep ngutang? Nih, lihat nih. Duitku wae.
Cukup kamu ngempanin sak kampung. Lihat nih. Nolak ke tenan. Tuntun, kapan-kapan kita pergi ke tokonya Bapak Halim ya. Kita beli baju anyar ya Tun ya. Tun, kamu ikutan arisan wajan multiguna aja ya Tun ya. Oh iya Tun, bener itu Tun. Pasti kamu menang Tun. Ya, tak pikirin dulu ya. Aku ini sekarang sibuk tenan nih, nggak kayak dulu. Ya goodbye, goodbye. Gaya nih, sok tenan. Aku ndak lebihin. Pas segitu utangku. Katanya mau dibayar 5 kali lipat. Ini sama aja sama utang bapakmu. Dasar pelit. Kalau mau banyak uang ya kerja, jangan malah. Oh, TKI sempro. Waduh, Tun. Wes cair toh duitnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sekarang Tolin nggak usah nunggak SPP lagi sih, Bu. Kamu Tole tinggal belajar yang benar ya. Sampai kuliah pun mak sanggup. Bener Tole? ATM-nya, Tun. Loh, Ojo lali neng apa pinnya. Pak piye toh? Iki duit Atun. Sing bikin Atun punya duit banyak begitu kan bapak. Jadi berhak toh megang ATM ojo lali pinnya. Mana? Nggak ada Pak pegang ATM ini atau buku tabungan ini. Nggak. Aku yang simpen. Pak kan cuma bisa pakai uang ini untuk foya-foya seperti biasa. Aku udah capek ngeliat Pak seperti gini terus. Tun, kamu mau jadi anak durhaka ya, Tun? Tun, kalau bukan bapak yang bikin kamu begitu, kamu sudah mayat di arah sana. Justru karena aku nggak mau jadi anak durhaka, Pak makanya aku simpan uang ini. Sesuai dengan nazarku, aku akan pakai uang ini buat zakat fitrah. Karena bukan Pak yang nolong aku, tapi Allah. Aku juga akan pakai uang ini buat bantu sesama TKI. Atun bener, Pak. Diam, udah. Menengah. Kamu anak durhaka, biar saya hajar kamu. Nek Pak wani mukul aku. Tolong sama aku pindah dari sini, Pak. Biar saja Pak ngurus diri sendiri. Kita udah ndak butuh lagi sama Pak Sabar, Tun. Siapa coba sing gelem punya suami seperti Pak Hah? Ndak punya kerjaan, marah-marah terus. Ndak punya duit. Yo wis, tolong masuk. Masuk wis. Zakat fitrah. Tahu begini, ndak tak tolongin. Waduh, bagus-bagus tenan Mas sekarang. Tak lihat-lihat sebentar masih sempet. Batun, sini Batun, duduk sini. Batun, ayo Batun. Duduk dulu Batun. Batun mau ngunjuk apa? Udah, aku hanya mau lihat-lihat saja toh. Ada koleksi baru Mbak Atun. Ada Mbak Atun tuh, bagus-bagus koleksi barunya. Cincin dulu. Ci, mana koleksi barunya? Katanya ono sing anyar. Bu Ina lama sih. Ini udah dipilih sama Mbak Atun. Loh piye toh? Jari ini aku dulu sing delok. Kok dikei Atun? Iki duitnya. Aku mau ini aku mau ini. Ini jodohku ini. Apik tenan iki. Aku ambil kabeh deh. Ini uangnya. Nanti kalau kurang aku pakai ATM bisa toh? Ya. Hari ini sudah tidak bisa lagi ambil uang di ATM. Jadi aku bayar utang dan zakat besok saja. Yo, Mbak. Mbak Tun, Nang pasar ya? Iya. Waduh, Mbak. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Mbak sehat. Maaf toh, Mbak, aku belum sempat mampir ke rumah. Nggak apa-apa. Aku juga tadinya mau sowan ke rumah mertuamu, tapi sudah kesorean. Gimana kalau saya antar sekarang, Mbak? Nggak usah. Besok saja. Iya. Baru sadar aku kalau sujud itu ganteng tenan nih. Pantesan Wati tidak betah lama-lama di Riyadh.
Iki loh, aku bawain kue ke kamu. Soalnya si Wati titip kamu sampai dia pulang. Waduh, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Sebenarnya saya juga nggak mau kalau Wati kerja jadi TKI. Tapi gimana, Mbak? Orang saya nyari kerja susah. Ngecek lumayan toh. Ya, motor tua kayak kene, Mbak. Kalah lah, Mbak. Kalah saing sama model sing anyar. Yo wis, sesuk tak charter wae piye. Aku perlu ning ATM karo masjid dan rumah mertuamu. Wah, bisa, Mbak. Bisa. Besok pagi tak tunggu di sini, Mbak, makan ojek, ya? Bener ya? Iya, bener, Mbak. Iya. Wis sampai sesuk ya. Iya, Mbak. Makasih toh, Mbak. Si Wati hilang, berarti sujud akan jadi duda. Taubatlah taubat, wahai sahabat. Taubatlah taubat, wahai sahabat. Waduh, Mbak Atun, makin kelihatan muda aja, Mbak. Makin kelihatan cantik. Gayanya itu loh, Pol, kayak artis ibu kota. Ini bikin aku GR loh. Mbak, ya Mbak, kita antar sekarang. Kamu mau pilih yang mana? Waduh, Mbak, kok jadi beli motor baru sih, Mbak? Jangan, Mbak, nggak usah. Tidak apa-apa. Ini ya bagi-bagi rezeki begitu loh, Jud. Gini saja ya, kamu jadi ojek pribadiku ya. Setiap kali aku perlu ya aku gratis. Kalau gitu boleh, Mbak. Aku setuju, bener, Mbak. Oh, iya. Masih sempet, Mbak, kalau mau ke masjid tuh bayar zakat. Ayo, tak antar sekarang. Sesuai. Habis ambil uang di ATM ya. Aku tunggu tempat biasa. Baik, Mbak. Baik, baik. Sujud, lama-lama kamu pasti bakalan lupa sama Wati. Mas Slamet, nuwun ngapunten. Kami kemari ingin bertanya apakah uang sudah ada buat pengganti tanah yang saya gadekan itu? Oh ya, ndak usah melihat saya seperti itu toh, Mas Parto. Minta aja langsung sama Atun. Wong saya udah nggak dianggap di rumah ini. Aku sudah suruh Atun ke rumah. Mungkin dia masih di jalan. Dia lagi bayar zakat di masjid. Masjid opo toko Mas? Urus saya, anakmu dewe kok. Kalau ndak perlu-perlu banget, kita ndak bakalan nagih. Sudah sebulan ini Wati ndak ada kabarnya. Saya khawatir ada apa-apa. Iya. Makanya uang itu mau dipakai bapaknya ke Jakarta buat cari tahu di agennya. Si Wati hilang, pasti dia punya pacar gelap di Arab. Kalau ndak mungkin dia bisa kabur dari rumahnya Juragan Amir. Kalau si Wati ndak bisa ketemu, berarti sujud akan jadi duda. Kalau aku ndak bayar utang sama Pak Parto, berarti Pak Parto ndak bisa ke Jakarta untuk cari info soal Wati. Aduh, kemana saja sih kamu? Kamu belum bayar utang ke Pak Parto ya? Tahu nggak? Di Arab sana mungkin si Wati hilang. Dan mereka butuh duitnya saiki, Tun. Lah, Bu, kayak ada yang meninggal saja.
Tenang saja toh. Si Wati memang susah teleponan dan kasih kabar ke sini. Tapi aku yakin dia baik-baik saja di sana. Pokoknya Ibu ndak mau tahu ya. Besok ke rumah Pak Parto dan bayar utang. Ya, Tun? Sibo, ini sih, Bu. Ada permintaan sumbangan buat bantu korban gempa bumi. Gini kamu bilang sama sekolahmu. Kita saja butuh sumbangan. Lah, iki toh minta sumbangan piye? Kan, Maya sudah dapat uang 2 miliar. Ya bukan berarti bisa seenaknya saja semua orang minta uang sama kita. Si Mae tahu nggak, mendapatkan uang itu bertaruh nyawa, ngerti? Sana belajar, bilang sama sekolahmu, nggak ada sumbangan. Dikit-dikit uang, dikit-dikit sumbangan, wis sedan kabeh. Anaknya Bu Ratmi katanya mau nyumbang, mau bantuin TKI. Kok malahan kayak toko emas? Iku lho, Bu, pacaran karo bojone koncone dhewe. Bojone Wati. Wah, yo pol tenan Maruk. Iya. Betul-betul mantu kurang ajar kamu ya. Kamu Ibu. Taubatlah taubat, wahai sahabat. Taubatlah taubat, wahai sahabat. Jangan sampai kau. Matur nuwun sujud. Kamu sudah bantu aku cari rumah. Sama-sama Mbak E. Tun, apa-apaan sih kamu? Dia itu kan bojonya si Wati. Kamu ndak malu apa sama si Wati? Mbok sujud ini hanya bantu aku cari rumah. Iki loh, kalau ndak percaya iki surat-suratnya kalau ndak percaya. Aku iki beli rumah baru loh. Lebih apik, lebih bagus, lebih besar, pakai AC. Sing dingin tenan. Nduk, Ibu ndak perlu rumah mewah. Dan yang penting, kamu kalau mau beli apa-apa itu harus najar dulu. Kamu ndak takut apa sama hukuman Allah? Tenanglah, tenang aja Tomboy. Soal nazar aku pasti bayar toh, tenang. Ya sudah, kita sama-sama sana ke rumah Pak Parto. Ayo, kita bayar sekarang. Ayo. Dan kamu juga sujud. Nggak malu apa? Istri kamu di Arab sana itu sudah hilang. Kamu di sini. Ya, saya serahin aja semua sama Gusti Allah, Bu. Mau gimana lagi, Bu? Arab kan jauh. Astagfirullahaladzim. Kamu itu anak muda, kok pasrah aja. Yo wis Tomboy, ojo marah-marahin sujud. Siapa tahu Wati di sana ndak apa-apa. Ya sudah, kalau Ibu mau aku itu bayar utangnya sama Pak Parto, ya wis, aku bayar sekarang. Wis, tak bayar. Astagfirullahaladzim. Nih, uang yang dipinjam Pak EU dulu. Aku balikan. Sesuai dengan pinjaman, kalau nggak percaya silakan dihitung. Loh, Tun, kamu kan sudah nazar untuk bayar 5 kali lipat. Kata siapa? Aku nggak pernah bicara begitu. Tun, ini bukan saya minta ganti 5 kali lipat. Cuma saya minta pinjam sama kamu, nanti saya kembalikan. Saya harus pergi ke Riyadh. Tun, kamu tahu kan alamatnya di sana? Mau ke Riyadh? Waduh, kalau Wati pulang sujud nggak bisa buat aku. Mau balikin pakai apa toh, Pak? Hah? Rumah ini rumah kontrakan. Sawah seupil, yang nggak cukup toh. Ya wis lah, kalau nggak punya duit, jangan pengen sing neko-neko. Wati juga paling di sana juga sedang senang-senang. Kamu ngomong apa, toh, Tun? Kamu menang wae, bojomu diomongin koyo ngene. Ya ndak begitu tah, Bu. Maksudnya Mbak Atun itu ndak kayak ngono. Kurang ajar. Jadi benar. Apa kata omongan tetangga? Kamu benar-benar selingkuh sama Atun ya? Hah? Kurang ajar. Jangan berani pukul sujud. Kalau saya boleh jujur, Pak. Saya memang benar-benar suka sama Mbak Atun, Pak.
Betul-betul mantu kurang ajar kamu ya. Kamu Ibu, jangan pukul Atun, Bu. Kalau Ibu mau pukul saya aja, Bu. Saya yang salah. Saya duluan yang cinta sama Atun. Kamu bukan anak Bu El lagi, Tun. Kenapa kamu jadi begini? Kenapa, Tun? Ya Allah. Wis, kita pergi saja dari sini. Aku udah bisa lagi di sini. Atun. Atun! Azab Allah datangnya tidak diundang. Kamu sujud, tak sumpahin kuala 7 turunan. Sujud? Sujud? Lagi, Bi. Taubatlah taubat, wahai sahabat. Taubatlah taubat, wahai sahabat. Jangan sampai kau. Waalaikumsalam. Nah, iya, Pak. Pak Parto mau apa lagi, toh? Mau minta duit lagi. Memangnya ada tulisan bank di depan rumahku? Nggak ada, toh. Terus mau Bapak apa? Mau ambil sujud lagi dari aku? Maaf, Pak. Dia yang suka sama aku, bukan aku yang ngejar-ngejar dia. Tapi Wati sudah meninggal tadi sore. Polisi menelpon. Katanya ia diperkosa, dirampok waktu dia pulang dari pasar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Andai saja kamu meminjamkan uang waktu itu, mungkin Wati sudah saya bawa pulang ke Jakarta. Dan nggak mungkin menjadi kematian seperti sekarang ini. Bukan salahku dia mati. Memang bukan salah kamu. Bukan. Ini sudah kehendak Allah. Sudah takdir. Tapi Allah tidak menutup mata, Tun. Pasti kamu kena azab karena perbuatan kamu. Ingat itu, Tun. Wis toh, Pak Parto, aku nggak takut, aku nggak salah loh. Tenan ya, aku nggak salah. Ya wis toh, wis. Aku nggak salah, aku nggak takut. Sudah, Tun. Pas tenan iki. Boe lagi sholat, aku iki bisa kabur. Kau tole, pas tenan iki. Jakarta. Bu mau kemana sih? Dah, kamu diem aja. Kamu dari dulu pengen lihat Monas, toh? Ya toh, ya wes. Sudah diem saja. Jakarta. Mbak Tun? Oh, Aku pikir Mbak Tun nggak akan datang loh. Saya udah dengar kabar juga Mbak tentang si Wati. Aku justru pikir kamu yang udah datang karena Wati meninggal. Nggak mungkin toh Mbak. Wati itu masa laluku Mbak. Mbak itu masa depanku. Jadi aku datang. Ini toh Mbak. Minum dulu teh hangatnya. Biar nggak perutnya biar anget-anget. Aku ambilin satu lagi ya. Buat Toleh. Ya. Duduk sana. Kamu minum dulu teh hangatnya biar tidak mual nanti di bis ya. Lagi? Iya nih kepala. Sujud. 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 Sujud.
iki piye? Sujud. Toleh. Bangun. Wis bangun. Sujud. Iki piye to, aduh. Sujud. Masya Allah. Toleh. Habis tenan iki. Bapak, lihat orang yang sama aku tadi laki-laki tinggi yang cakep yang bareng sama aku tadi. Dia kemana toh, Pak? Oh, yang itu, Ibu. Dia sudah berangkat dari tadi. Udah pergi? Iya, Pak. Saya tuh bener-bener salut sama rencananya Pak Slamet. Bener-bener hebat. Mantap. Itu ajab buat anak durhaka. Sempro. Duit 2 miliar dia mau makan sendiri. Dia lali apa? Sopo sing bikin duit itu ada. Juga Pak ya. Oh iya Pak Slamet. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih banyak loh Pak. Karena uang itu, hutang judi saya semuanya terbayar Pak. Jadi saya bisa mulai hidup baru. Kebetulan juga si Wati meninggal. Jadi saya sing cari istri baru Pak di Jakarta. Taubatlah taubat, wahai sahabat. Taubatlah taubat, wahai sahabat. Semua uang Mbak itu udah saya serahkan ke Sujud. Katanya Mbak yang membatalin beli rumah ini. Harusnya saya dong yang marah sama Mbak. Kenapa Mbak batalin mau beli rumah gitu aja? Semua uangku dikembalikan pada Sujud, Mbak. Jadi Mbak tuh percaya ke aku. Mbak tuh nuduh aku bohong. Cek saja sama Sujud ya. Udah, jangan tanya-tanya lagi ke saya. Mbak, aku iki baru saja kerampokan, Mbak. Aku boleh pinjem duit buat ongkos balik, kasihan anakku. Loh, piye ta iki? Kemarin aja Mbak datang ke sini bawa uang ratusan juta. Tiba-tiba sekarang Mbak mau pinjam duit sama saya. Walah, jangan-jangan Mbak ini penipu toh? Udah deh. Pergi deh, Mbak. Jauh-jauh pergi. Apa perlu saya bagaimana polisi? Pergi, Mbak. Pergi. Baik. Mana Papa? Ya sudah, kita pulang ke rumah Simbo saja. Yuk. Iya, Toleh. Kita pulang ke Simbo. Ada apa ini? Permisi. Ada apa ini? Masya Allah. Gue.
gitu. Apa rasanya turun di hotel mewah itu? Nggak bisa dibayangin kayaknya Pak Slamet. Nasud, sebelum kita turun neng hotel mewah, iki mangan mangan. Mangan di mana, Pak? Kita cari restoran yang paling mahal, banyak akeh duitnya. Setuju, Pak. Iya itu. Waduh, duitnya. Aku sampai lupa. Mangan ya. Ayo kita. Duit ini aku bakalan pakai buat zakat dan bantuin teman-teman TKI lainnya. Tuan, apa-apaan sih kamu? Dia itu kan bojonya si Wati. Aku tidak akan lupa seumur hidup sama kebaikan kamu, loh, Wat. Karena aku bersumpah aku akan berhutang budi, aku akan balas hutang budiku sama kamu. Biar aku kena azab Allah kalau sampai aku langgar sumpahku ini, aku sumpah aku akan balas semua hutang budiku sama kamu. Aduh, azab Allah datangnya jadi undang. Kamu sujud, tak tumpahin oleh 7 turunan.